Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian 6. Saat Ronggolawe menyongsong pasukan Mojopahit. Lolosnya Ronggolawe dari Puro Mojopahit dengan meninggalkan ancaman yang kiris menyebabkan rakyat Mojopahit gentar dan gelisah. Raja Kertarajasa amat prihatin atas peristiwa Adipati Tuban itu. Apalagi setelah masuk laporan bahwa Tuban telah menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Mojopahit. Baginda makin resah. Baginda terpaksa diadakan rapat tentara bertempat di markas besar kerajaan yang terletak di sebelah barat alun-alun keraton. Biasanya rapat tentara ini diadakan setiap tahun pada bulan Caitera atau bulan Februari sampai Maret. Maksud rapat tahunan itu ialah hendak memperteguh akhlak dan martabat para prajurit supaya mereka jangan melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajiban yang dipikulkan negara. Maka haruslah mereka memperbaiki kesusilaan dan mentaati disiplin. Di antara kejahatan prajurit yang hendak diberantas terutama ialah supaya jangan berkelakuan tan lam lama ring ulah, serakah tamak atau korupsi, mencuri atau merampas pakaian orang lain. Lebih berat hukumnya apabila prajurit melakukan kesalahan, mengambil atau merusak barang suci dari apa yang disebut dewa swadinya atau hak milik agama. Kesimpulan dari rapat tahunan itu ialah menanamkan kesadaran dan memperbaharui sumpah prajurit, mentaati disiplin, dan tidak melakukan segala yang dilarang agar dapat terpelihara dengan baik. Tetapi sidang tentara kali ini merupakan sidang darurat untuk membicarakan dan memutuskan sikap terhadap Adipati Tuban. Rapat memutuskan untuk mengirim pasukan ke Tuban untuk memberi penerangan dan menyadarkan Ronggolawe agar jangan bertindak gerusa-gerusu. Baginda berkenan menerima dan memperhatikan usul Ronggolawe. Namun karena sudah terlanjur mengumumkan pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi, sebagai seorang raja yang harus memegang kewibawaan Sabda Pandita Ratu, Baginda tak mau membatalkan pengangkatan itu dan tetap akan memberi kesempatan pada Nambi. Apabila ternyata Nambi memang tak cakap, Baginda tentu segera membebaskan kedudukannya sesuai dengan tuntutan Ronggolawe. Namun bila Ronggolawe ternyata berkeras tak mau tunduk pada keputusan Baginda, pasukan itu diberi Purbawisesa atau wewenang untuk menindaknya. Sebagai pimpinan pasukan telah diangkat Nambi. Pertama karena Nambilah yang menjadi pokok penuntutan Ronggolawe. Kedua, agar Nambi dapat membuktikan diri bahwa dia cakap memimpin pemerintahan dan menjaga keamanan negara. Tatkala mendengar gerakan para pengikut Ronggolawe yang meninggalkan wilayah Mojopahit menuju ke Tuban, Nambi segera melakukan pengejaran. Akhirnya dapatlah pasukan Mojopahit menyusul rombongan pengikut Ronggolawe itu di tepi sungai Tambak Beras. Saat itu sungai Tambak Beras sedang meluap sehingga terhalanglah perjalanan rombongan pengikut Lawe itu. Mereka melawan ketika hendak dicegah pasukan Mojopahit. Terjadilah pertempuran seru yang berlangsung dari pagi sampai petang hari. Namun karena kalah besar jumlahnya dan kalah lengkap persenjataannya,
Akhirnya rombongan pengikut Ronggolawe itu dapat dihancurkan oleh pasukan Mojopahit. Keesokan harinya, pasukan Mojopahit itu menyeberang Sungai Tambak Beras menuju ke Tuban. Saat itu air sudah surut hingga dengan mudah pasukan Mojopahit dapat menyeberang. Menteri Gagarangan dan Tambak Baya yang mendapat laporan dari telik sandi atau mata-mata yang ditugaskan mengawasi gerak-gerik pihak Mojopahit segera menghadap Ronggolawe untuk memberitahukan bahwa pasukan Mojopahit sudah bergerak menuju ke Tuban. Siapkan pasukan Tuban dan hancurkan orang-orang Mojopahit itu, perintah Ronggolawe. Setelah kedua menteri itu melakukan perintah, Ronggolawe pun segera masuk ke dalam kadipaten untuk menemui kedua orang istrinya, Mertaraga dan Tirtawati. "Duh Kang Mas Adipati, junjungan yang kami muliakan, guru laki yang kami sujudi, apakah sebabnya maka wajah Paduka semerah bara? Adakah Paduka hendak menjatuhkan amarah kepada kami berdua?" Ronggolawe tersentuh mendengar tegur sambutan kedua istrinya yang dikasihinya itu. Hampir putarlah nyala semangat juangnya. Betapa tidak, sudah bertahun-tahun ia hidup berkasih-kasihan dengan kedua istrinya yang cantik setia kepada guru laki, dan sudah pula dikaruniai seorang putra kecil yang diberi nama Kuda Anjampiani. Adakah yang masih kurang padanya? Pangkat tinggi, kedudukan mulia, harta berlimpah, istri cantik dan putra mungil. Bukankah jarang di seluruh negara Mojopahit? Bukankah jarang di seluruh negara Mojopahit orang yang dapat menyamai kebahagiaan hidup seperti dirinya itu? Mengapa ia harus mempertaruhkan kenikmatan duniawi, keselamatan jiwanya, istrinya dan putranya yang masih kecil itu pada persoalan Nambi? Apa sangkut dirinya dengan pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi? Bukankah ia masih tetap Adipati Amancanagara yang berkuasa penuh atas wilayah Tuban dan daratan? Bukankah baik buruknya Nambi sebagai Patih Amangkubumi, pasang surutnya kewibawaan Mojopahit, bukan ia sendiri yang harus bertanggung jawab? Segenap menteri Narapraja mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kewibawaan kerajaan Mojopahit. Bahkan Baginda Raja lah yang paling besar tanggung jawabnya. Tiba-tiba pada saat-saat pikiran Ronggolawe hampir tenggelam dalam larut pertimbangan yang berkhayal kenikmatan duniawi, telinganya terngiang pula oleh pekik sorak gegap gempita dari para menteri, Akuwu, Demang, Tumenggung dan seluruh rakyat Tuban ketika menyambut pernyataan Ronggolawe bahwa saat ini Tuban berdiri di atas kedaulatan sendiri, lepas dari kekuasaan Mojopahit. Dahi Ronggolawe makin mengeriput tandas, peluh bercucuran deras dari kepalanya. Kemudian telinganya terngiang pula akan ikrar dari segenap Narapraja dan segenap rakyat Tuban yang bersumpah setia kepadanya. Rakyat Tuban bertekad membela bumi tumpah darahnya sampai titik darah yang penghabisan. Api semangat Adipati Tuban yang hampir saja padam terhembus bau harum semilir dan buayan pandangan setajam anak panah Batara Kamajaya dari kedua istrinya. Seketika menyala pula. Adipati itu tersenyum cerah. Diajeng Mertaraga dan Tirtawati, Juwita pujaan Kakang, jangan salah faham. Buanglah keresahan hati Adinda bahwa Kakang datang dengan membawa nafsu kemarahan kepada kalian. Bukankah selama bertahun-tahun ini Kakang tak pernah marah kepada Diajeng berdua? Inginkah Diajeng mengetahui betapa besar cinta Kakang kepada dikau berdua? Cintaku kepada kalian laksana air bengawan tambak beras yang tak pernah kering sepanjang masa.
ingin benar Kakang mendengar juga pernyataan kasihmu di Ajeng Mertaraga. Ah, Kakang Mas Adipati, mengapa Paduka masih meragukan ketulusan cinta Mertaraga ini setulus persembahan seluruh milikku kepada Kakang Mas? Ronggolawe tertawa. Entah bagaimana, hari ini aku ingin sekali berjumpa rayu dengan Ki Ajeng berdua. Ingin kunikmati pula saat-saat bahagia dari kesahduan malam pengantin yang bernafaskan keharuman bunga-bunga di Taman Indraloka dan bersenyawakan tetesan sari madu dari cupu manik Sang Kamajaya. Cobalah di Ajeng Mertaraga, engkau katakan lagi bisikan sukma yang engkau hembuskan dikala kita memadu kasih itu. Ronggolawe, senopati yang terkenal gagah perkasa dan berangasan itu, ternyata dalam menghadapi medan perjuangan asmara juga gagah perkasa dan tangkas seperti sang Arjuna. Ah, mengapa Kakang Adipati hendak mengada-ada? Baiklah, Mertaraga tak pernah menolak apa yang Kakang kehendaki. Dengarlah Kakang pernyataan Mertaraga. Cintaku kepadamu, Kakang Mas, bagaikan kuku hitam. Sore dipotong, esok hari tumbuh. Pagi dikupas, sore pun tumbuh. Tak pernah cintaku berhenti tumbuh selama hayat masih dikandung badan. Ya, Yayi Mertaraga. Ronggolawe mengecup tawa. Ku ingat dikala engkau membisikkan ikrarmu itu, engkau pun serahkan tubuhmu ke dalam pelukanku. Saat itu kita segera terbang ke nirwana. Mertaraga tersipu-sipu malu dan mencubit lengan suaminya. Kemudian berkatalah Ronggolawe kepada Tirtawati dan minta istrinya itu melakukan seperti pernyataan Mertaraga. Ah, Kakang Mas, rasanya pagi ini masih belum hilang linu letih tulang hamba menerima luapan kasih Kakang tadi malam. Masakan Kakang Mas masih belum puas? Tirtawati menyeletuk manja. Ki Ajeng Tirtawati, memang tak pernah Ronggolawe merasa puas meneguk air rasa dalam sumber dirimu, Yayi, kata Ronggolawe tertawa. Karena hanya air rasa dalam tubuh Dinda yang menjadi sumber zat hidupku. Tirtawati tersenyum bahagia. Baiklah, akan kuulangi pula ikrar cintaku kepadamu dahulu, sekarang dan selamanya. Kakang, cinta Tirtawati bagaikan pohon yang besar. Walaupun tiap hari dipapas, namun bukan pohon itu mati, tetapi malah tumbuh makin subur dan makin rindang seperti rasa cintaku. Duh, Yayi Tirtawati dan Mertaraga, betapa bahagia hidup Ronggolawe mendapat kawan hidup putri-putri cantik dan setia, guru laki seperti kalian ini, kata Adipati Tuban seraya memimpin kedua istrinya masuk ke dalam peraduan. Kiranya Yayi berdua tahu, mengerti bahwa suamimu ini adalah seorang senopati perang yang diberi pangkat kedudukan sebagai Adipati Tuban. Tugasku di rumah adalah sebagai suami dan ayah si kuda Anjampiani. Tetapi tugasku sebagai senopati harus berperang dan membela bumi Tuban. Ketahuilah, Yayi, bahwa mulai saat ini Tuban sudah berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan Mojopahit. Kakang Mas, teriak Mertaraga dan Tirtawati serempak. Tenanglah, Yayi, kita sedang menghadapi coba Gusti yang Maha Kuasa, kata Ronggolawe lalu menuturkan semua peristiwa yang dialami ketika menghadap Baginda di Mojopahit. Mertaraga dan Tirtawati terlongong seperti patung. Nah, kini tibalah sudah saatnya aku harus memenuhi kewajibanku sebagai senopati. Pasukan Mojopahit mulai bergerak menuju ke Tuban. Duh, Kakang Mas,
Serta-merta Mertaraga dan Tirtawati berlutut memeluk kaki Ronggolawe. Mengapa Kakang Mas hendak bermusuhan dengan Baginda Prabu Mojopahit? Bukankah sang Prabu itu junjungan Kakang Mas yang amat kasih sayang kepada Kakang Mas? Diajeng, justru karena hendak memuliakan budi sang Prabu itulah maka aku terpaksa mengangkat senjata. Apabila Nambi sudah tumbang, aku pasti akan kembali mengabdi kepada Baginda lagi. Tetapi rasanya hal itu sukar terlaksana. Mojopahit sudah mengirim pasukan ke Tuban dan Kakang pun terpaksa harus melawan. Duh Kakang Mas, Mertaraga meratap. Dinda dapat menyelami perasaan hati Kakang Mas dan Mertaraga tetap akan patuh setia. Ronggolawe salah tetap suamiku, Ronggolawe benar pun tetap guru lakiku. Ronggolawe jaya, Mertaraga hanya nunut sorganya. Tetapi Ronggolawe binasa, Mertaraga pasti akan bela pati. Benar Kakang Mas, Mertaraga dan Tirtawati adalah garwo sigaran nyowo paduka, kata Tirtawati pula. Tetapi Kang Mas, kata Ronggolawe salah tetap suamiku, Ronggolawe benar pun tetap guru lakiku. Ronggolawe jaya, Mertaraga hanya nunut sorganya. Tetapi Ronggolawe binasa, Mertaraga pasti akan bela pati. Benar Kakang Mas, Mertaraga dan Tirtawati adalah garwo sigaran nyowo paduka, kata Tirtawati pula. Oleh Hyang Widi, kaum wanita yang lemah jasmaniah itu diberi tambahan indera keenam, yakni naluri tajam. Dengan indera keenam itu kami kaum wanita cepat dapat merasakan getaran halus dari setiap keadaan yang akan dihadapinya sekarang dan yang akan datang. Melalui sarana indera keenam itulah agaknya Hyang Jagatnata telah memberitakan suatu getaran halus atau firasat dalam bentuk impian. Oh, engkau bermimpi Diajeng, seru Adipati. Mertaraga mengiyakan. Benar Kakang Mas, kemarin malam aku bermimpi buruk. Bersama Kakang Mas, aku bercengkrama di taman memetik bunga. Bunga itu kumasukkan dalam keranjang. Tetapi bila dan entah dari mana tiba-tiba muncullah seekor burung gagak yang menyambar keranjang itu hingga bunga tumpah ruah ke tanah. Engkau marah dan terus mengejar gagak itu. Aku berteriak-teriak memanggilmu Kakang, tetapi engkau tiba-tiba lenyap bersama burung gagak itu. Aku menjerit dan menangis, lalu terjaga dari mimpiku. Ronggolawe terkejut. Diam-diam ia mengakui bahwa mimpi istrinya itu memang suatu alamat jelek. Namun sebagai seorang ksatria, dia tak mungkin ia mau menyerah pada musuh hanya karena sebuah mimpi buruk. Ah Diajeng, katanya tertawa cerah, mimpi itu hanya kembangnya orang tidur. Jangan engkau mengikat perasaanmu dengan bayang-bayang kecemasan sebuah impian yang seram. Kuanggap mimpimu itu baik sekali. Coba dengarkanlah urianku. Bunga itu suatu lambang berkah yang suci. Kita memetik bunga berarti kita memperoleh berkah. Sekalipun dikacau si gagak hitam lambang kejahatan, tetapi bunga itu tetap berhamburan ke tanah. Artinya berkah itu tetap menumpah di bumi Tuban. Dan gagak si jahat itu melarikan diri karena kuhalau. Itu berarti pula bahwa bahaya yang mengancam rakyat Tuban akan lenyap. Kakang Mas, tiba-tiba pecahlah tangis Mertaraga beriba-iba. Betapapun Kakang Mas hendak menghibur hatiku, tetapi naluri kewanitaanku tetap mengatakan bahwa mimpi itu suatu firasat yang buruk bagi keselamatan Kakang Mas. Diajeng Mertaraga. Ronggolawe berseru keras.
telah kukatakan bahwa nasib manusia itu hanya di tangan Gusti yang Maha Agung, bukan dari impian. Namun, jika engkau tetap merasa bahwa mimpi itu suatu firasat buruk, aku pun tak kuasa melarang. Tetapi hendaknya engkau harus mencamkan hal yang sudah berkali-kali kutanamkan dalam pengertianmu, bahwa Ronggolawe ini adalah seorang prajurit, seorang senopati perang, bahwa sebagai istri dari seorang prajurit haruslah engkau sudah menyadari bagaimana nasib yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri suamimu. Seorang istri prajurit sejati harus tabah menghadapinya. Berbahagialah hai Mertaraga dan Tirtawati, bahwa engkau telah dipersunting oleh Ronggolawe, seorang prajurit yang gugur di medan perang, karena jarang kaummu yang memperoleh kesempatan dan berkah seperti yang engkau miliki. Duh Kakang Mas Lawe, Mertaraga dan Tirtawati menelungkupi kaki Adipati Tuban dan menangis beriba-iba sambil membelai-belai rambut kedua istrinya. Ronggolawe menghibur. Menangislah diajeng berdua, kuraslah air matamu untuk menyiram urat bayuku, agar aku memiliki kekuatan sakti untuk menghadapi musuh. Menangislah, asal tangis itu bukan tangis pengiring kesedihan, melainkan air mata keramat yang akan membuat suamimu unggul yudanya. Makin sendu dan pilu isak tangis Mertaraga dan Tirtawati. Sudahlah diajeng. Akhirnya Ronggolawe memecah kesedihan berlarut-larut. Jangan engkau keringkan sama sekali sumber air mata kalian. Sisakanlah untuk kemungkinan-kemungkinan yang bakal kita hadapi. Aku hendak mandi keramas, Yayi, agar tubuhku bersih dari noda-noda kotoran, dan sediakan seperangkat busana perang yang baru. Setelah selesai mandi keramas dan mengenakan busana perang yang baru, Ronggolawe segera melolos cincin batu permata merah daging. Cincin itu diberikan kepada Mertaraga. Yayi berdua, rendamlah cincin permata ini dalam bokor air. Apabila air masih tetap jernih, tandanya unggul yudaku. Tapi bila air itu berubah merah darah warnanya, maka aku pun tentu sudah gugur. Kemudian keluarlah Adipati itu dari pendopo. Seorang inang pengasuh yang menggendong seorang anak laki-laki kecil segera maju menghadap sang Adipati Ronggolawe. Ronggolawe cepat-cepat meraih anak itu, dipeluk dan diciumnya dengan penuh kasih mesra. Nger kuda Anjampiani, ayah akan ke Mojopahit menghadap raja. Engkau minta apa, Kulup? Belikan mainan kereta perang. Aku ingin jadi senopati seperti ayah. Ronggolawe terkesiap. Pada lain kejap dibelainya kepala kuda Anjampiani. Syukur, Nger, engkau dapat mewarisi darah kakek dan ayahmu, eyang buyut, eyang ayahmu semuanya prajurit, dan kelak engkau pun harus jadi. Tiba-tiba Ronggolawe berdiam. Ia termangu. Terlintas dalam benaknya alam kehidupan yang dihayati ayah dan dirinya selama ini. Ia merasa ayahnya Adipati Wiraraja dan ia sendiri tak pernah mengenyam ketentraman hidup. Walaupun hal itu memang merupakan kodrat masa, di mana ia secara kebetulan hidup dalam zaman pergolakan dan peperangan. Namun ia benar-benar merasakan bahwa hidup seorang senopati itu tak pernah menikmati ketenangan. Mungkin bagi sementara senopati dan prajurit menganggap bahwa tugas kewajiban mereka yang pokok hanyalah untuk berperang, membela negara, dan dalam keadaan negara sudah aman, mereka sudah bebas dari tugas pokok. Paling banyak mereka hanya menjaga keamanan negara. Tetapi tidak demikian yang dirasakan Ronggolawe. Seorang senopati prajurit bukan hanya bertempur dengan musuh di medan perang.
pun juga merupakan bayangkara negara yang bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan, kewibawaan, dan kelancaran pemerintahan negara. Dan Ronggolawe tak pernah berhenti memikirkan tugas kewajibannya yang sedemikian luas. Demikian kisah kesaktian Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian ke-6. Kita tunggu kisah selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.